warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang intervensi pada keluarga pasien dewasa tentang perkembangan psikososialnya. Saya Zara Hunafa sebagai perawat. Saya Safni Gusti Windari sebagai pasien dewasa. Saya Meisya Amanda Fazira sebagai keluarga pasien dewasa. Saya Koridis Kesa Fitri sebagai kameramen dan editor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, Indah. Apakah masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam. Masih ingat, Sus? Oh iya, nah saya perawat Zahra ya dari Puskesmas Ail. Nah, minggu lalu kan kita sudah ada diskusi-diskusi dikit nih Bu tentang perkembangan psikososial ya. Oh iya. Nah, jadi minggu ini kita akan bahas lagi nih Bu tentang perkembangan psikososial dari Winda yang normalnya dan juga yang menyimpangnya. Bagaimana Ibu? Winda setuju? Iya, setuju, Sus. Oke, nah ini tindakannya itu jika tidak lama Ibu, lebih kurang 30 menit sama dengan yang kayak minggu lalu. Itu kita lakukannya di sini saja ya. Oke, Sus, nggak apa-apa. Oke, nah di sini kan, oh ya Ibu masih ada punya leafletnya. Oh, ada, Sus. Bentar ya, Sus. Ya. Oke, ini, Sus. Ah ya, ini udah ada Ibu baca-baca Ibu. Udah, Sus. Kemarin udah saya baca. Oke, nah sekarang kita bahas dulu nih Bu tentang ciri perkembangan dari dewasa muda yang normalnya. Ibu bisa balik dulu halamannya. Ini ya, Sus ya. Ya, nah ini. Nah, di sini kan ada nih yang pertama, mempunyai hubungan sosial yang akrab. Nah, itu menurut Ibu itu Winda ini apakah dia mempunyai hubungan sosial yang akrab atau tidak, Ibu? Nah, itu masalahnya, Sus. Si anak saya Winda ini, dia tuh masalahnya di hubungan sosialnya, Sus. Dia kurang dalam hal itu. Oh, berarti Winda ini dalam hubungan bersosialnya dengan lingkungannya itu agak kurang ya, Ibu? Iya, dia lebih menutup diri, Sus. Ya, dia lebih menutup diri. Menurut Winda itu bagaimana? Iya, benar gitu, Sus. Oh, berarti Winda mengakui ya Winda ini tertutup gitu ya. Iya, Sus. Nah, selanjutnya ini ada mempunyai komitmen dalam bekerja dan bergaul. Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya, Winda ini kalau dalam bekerja dia itu sungguh-sungguh ya, Sus ya. Karena dia memiliki usaha juga ya, Sus ya, yang dikelolanya. Tapi kalau dalam masalah bergaul itu kurang dia. Oh, berarti kalau misalnya dalam komitmen bekerjanya itu dia bagus ya dalam berkomitmen Bagus, dalam bekerjanya. ya. Berarti dia berusaha gitu ya dalam bekerjanya. Ya, sungguh-sungguh dia. Oke, nah berarti tadi karena Winda ini sudah bekerja, berarti poin nomor 3 ini mandiri karena telah bekerja dan mempunyai karir, berarti dan pas ya itu berarti Iya. Winda udah bekerja. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini Winda kerja apa? Usaha online, Sus. Oh, usaha online ya. Nah, seharusnya nih Winda tadi karena punya usaha online, Winda itu harusnya sosialisasinya harus bagus ya. Iya, Sus. Oke, selanjutnya ini ada mempunyai konsep diri yang sesuai dengan kenyataan. Itu menurut Winda bagaimana? Menurut saya, kalau itu maksudnya seperti apa ya, Sus ya? Oh, jadi misalnya gini, tadi kan Ibu bilang nih, Winda ini dia sosialisasinya kurang, dia agak tertutup, dan dia pun Ibu juga bilang Winda ini bekerjanya bagus. Nah, menurut Winda itu benar atau tidak? Nah, itu deh. Benar, Sus. Oh, berarti benar, berarti pas dong konsep dirinya sesuai dengan kenyataan ya, berarti Iya, bagus. Nah, yang kelima ada menyukai dirinya sendiri. Bagaimana? Apakah menyukai diri sendirinya atau mungkin merasa kurang pede sama dirinya atau bagaimana? Kadang mungkin ada merasa kurang pede, tapi saya yakin saya percaya diri. Oh, begitu ya. Berarti ada kadang sesekali merasa kurang percaya diri ya. Nah, selanjutnya ini adalah mengetahui arah hidupnya. Menurut Ibu, apakah Winda ini sudah mengetahui arah hidupnya atau belum, Bu? Kalau untuk hal itu saya juga belum tahu ya, Sus ya. Coba kita tanya Winda. Bagaimana, Winda? Saya masih kayak merasa bingung gitu, Sus, karena misalnya kan saya punya usaha online nih, Sus. Saya pengen meningkatkan gitu, saya pengen punya ruko, toko gitu. Sedangkan kalau saya punya ruko dan toko, saya harus punya partner, teman gitu kan. Sedangkan saya dalam sosialisasi itu kurang. Oh, begitu. Nah, itu apakah Ibu ada mempunyai kekhawatiran tentang yang dikatakan Winda tadi? Ya, sangat khawatir ya tentunya, Sus, karena kan dengan mimpinya yang tinggi dapat memperbesar usahanya, itu kan tadi faktornya pendukungnya itu kan dia harus memiliki teman ya, Sus ya, partner, hubungan yang baik dengan orang-orang.
Tapi anak saya itu kelemahannya di situ, jadi saya khawatir nanti takutnya itu yang menjadi faktor yang memburukkan usahanya gitu. Oke, begitu. Nah, jadi kita lanjutkan dulu ya Ibu. Ini ada mempunyai hubungan yang baik dan keluarganya. Berarti bagaimana Ibu itu? Kalau Winda ini baik ya, dia sama saya, sama papanya, sama adik-adiknya juga baik. Oh, berarti kalau misalnya dia berhubungan sama keluarganya itu bagus ya Ibu? Bagus, dekat. Nah, ini ada yang ke-8 Ibu, bisa dibalik. Oh, di sini sus ya. Ya, nomor belakangnya di depan. Ini ada mampu mengatasi stresnya akibat perubahan dan pertumbuhannya. Bagaimana Winda? Apakah mampu mengatasi stresnya? Biasanya itu bagaimana kalau misalnya stres, bagaimana menghadapinya? Oh, kalau saya stres gitu biasanya saya jalan-jalan sus, tapi mungkin saya jalan-jalannya sendiri gitu. Iya, anak saya ini suka jalan ke taman sendiri, ke mall sendiri gitu. Berarti walaupun dia sendiri tapi mampu ya mengatasi stresnya. Iya, saya mengatasinya seperti itu sih. Oh, berarti bagus ya. Nah, yang ke-9 ini ada mempunyai hubungan dekat dengan orang tertentu. Misalnya ini kayak pacar atau sahabat, bagaimana Winda? Kalau untuk pacar saya tidak punya sus, tapi kalau sahabat saya cuma punya satu dan itu pun dari kecil. Iya sus, ada di satu, siapa namanya, Sinta ya? Sinta ya. Dia Oh. beberapa kali adalah main ke rumah dalam sebulan Oh, gitu. berarti ada ya sahabatnya tapi satu. Cuma gitu. satu sus. Nah, jadi tadi kita sudah mendiskusikan tentang hal-hal yang menyimpang dan juga normal dari Winda tadi ya. Iya. Nah, selanjutnya kita bahas nih tentang hal-hal yang menyimpangnya tadi. Itu kan tadi ada Winda nih tidak mempunyai hubungan yang akrab ya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa solusi nih bagaimana sih cara menghadapi Winda ini yang tidak mempunyai hubungan yang akrab. Nah, jadi misalnya gini nih Bu. Misalnya ada pemuda-pemuda di sini atau misalnya ada kegiatan RT atau apapun, saya anjurkan Ibu dapat mendorong Winda untuk mengikuti acara itu. Biasanya di sini ada nggak Ibu? Di sini kayak misalnya ada acara wirid atau pemuda-pemudanya ngadakan lomba gitu, biasanya ada Ibu? Biasanya ada sih kegiatan di remaja masjid, remaja RT-nya juga ada sebenarnya. Berarti ini bagus nanti nih Bu, misalnya Ibu suruh Winda untuk ikut gitu. Nah, Winda sendiri itu harus mulai itu untuk mengajak dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Sudah dengerin. Ya, tadi kalau misalnya komitmennya sudah bagus, mandirinya bagus, konsep dirinya jadi juga sudah bagus ya. Menyukai diri sendiri tadi kadang beberapa kali itu merasa kurang percaya diri gitu ya. Jadi nanti mungkin lebih meningkatkan lagi percaya dirinya. Kita lihat apa sih yang ada pada diri kita ini, jadi kita terus percaya gitu. Nah, selanjutnya ini arah hidupnya tadi ya, itu masih kurang mengetahui ya arah hidupnya bagaimana. Nah, jadi nanti mungkin bisa Winda tulis misalnya nih ditulis itu tujuan hidupnya apa aja sih. Jadi nanti ditulis, nanti setelah ditulis mungkin bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi nanti setelah ditulis kita itu bisa checklist mana saja yang sudah kita ketahui. Nah, tadi misalnya nih Winda kan tadi mau buka usaha yang lebih besar, jadi nanti mau buat tokonya. Jadi kan itu harus ada partner, ada juga teman-temannya, pasti nanti ada juga yang bekerja sama kita. Jadi itu kita harus bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang tersebut. Jadi Winda ini harus mulai berinteraksi, karena sebagaimana kita ketahui, kita itu kan sebagai manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kita harus berinteraksi dengan orang-orang lain ya. Baik. Selanjutnya tadi Winda mampu ya mengatasi stresnya. Jadi tapi tadi biasanya itu mengatasi stresnya sendiri. Mungkin nanti kalau Winda sudah mulai berinteraksi tuh, mungkin kalau saya bisa lah mengajak teman-temannya jalan misalnya begitu ya. Terus kehidupannya sudah, tanggung jawab dan juga kalau punya sudah. Nah, jadi tadi ini sudah kita bahas nih tentang yang menyimpang dan tidak menyimpangnya. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu sama Winda? Gimana deh? Berarti saya mengatasi cara saya untuk memulai bersosialisasi itu mengikuti kegiatan di lingkungan ini. Iya, jadi nanti dimulai dulu nih dari lingkungan daerah sini, misalnya ikut acara dari pemuda-pemudinya. Nanti kalau misalnya sudah ikut ini, Winda juga bisa nih memulai dari organisasi-organisasi. Sekarang kan sudah banyak nih organisasi-organisasi sosial gitu kan. Jadi nanti bisa meningkat dan akhirnya nanti Winda itu sendiri bisa berinteraksi dengan baik dengan yang lain begitu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau saya cukup itu. Sebenarnya udah sih sus ya. Oke, berarti sudah ya. Nanti kalau misalnya nih Ibu ada
kesulitan dalam menghadapi winda, apa Ibu bisa menghubungi saya ya. Oh iya sus, boleh minta nomornya? Oh iya Sus, ya? boleh. Kemarin belum lupa ya Bu ya. Iya. Nah, ini Baik ya sus ya. Jadi nanti saya hubungi suster aja ya sus kalau ya. misalnya nanti ada sesuatu bisa hubungi, atau nanti misalnya Ibu ada waktu luang bisa juga datang ke puskesmas ya Bu. Oh iya siap sus. Nah tadi kan di kita kan lebih kurang 30 menit, ini Iya. juga sudah 30 menit dan Iya, juga tidak ada lagi yang ditanyakan. Kalau begitu saya permisi ya Ibu. Ya, terima kasih sus. Permisi ya. Ya, terima kasih ya sus. Ya. Baiklah, sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.